Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Ia telah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin. Yang kami hormati Ibu Fatia Sikarani M.Com, selaku dosen mata kuliah Manajemen Organisasi Bisnis, serta teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Adalia Sudian sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Tri Firmansyah sebagai pemateri. Saya Muhammad Ridho sebagai pemateri. Saya Muhammad Adi Hidayat sebagai pemateri. Saya Natasha Pribadi sebagai pemateri. Saya Desya Nisa sebagai pemateri. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi dari penelitian yang kami lakukan dengan topik pengelolaan organisasi di UPT Puskesmas Tuntungan. Materi yang kami sampaikan itu meliputi gambaran umum Puskesmas sebagai instansi pelayanan kesehatan, peran Puskesmas dalam melayani masyarakat, serta layanan-layanan kepolisian. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita berbahasa. UPT Puskesmas Tuntungan merupakan salah satu instansi pelayanan kesehatan yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Medan. Puskesmas ini beralamat di Jalan Bunga Melati 2, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan. Sejak didirikan pada tahun 1980, Puskesmas Tuntungan berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar dan terus berkembang mengikuti standar serta kebijakan pelayanan kesehatan yang berlaku. Baik, selanjutnya untuk pembahasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan lanjut mengenai topik selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan organisasi atau perusahaan. Nah, di mana saya akan menjelaskan identitas objek penelitian. Yang untuk nama organisasinya adalah UPT Puskesmas Tuntungan yang beralamat di Jalan Bunga Melati 2, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Jenis objek penelitian adalah instansi pelayanan publik atau puskesmas. Nah, sejarah UPT Puskesmas Tuntungan didirikan pada tahun 1980 sebagai fasilitas kesehatan pertama di wilayah Kota Medan Tuntungan. Awalnya, puskesmas ini melayani 6 kelurahan di Kecamatan Medan Tuntungan dengan mencakup area yang cukup luas. Puskesmas ini merupakan unit pelaksana teknis atau UPT di bawah Dinas Kesehatan Kota Medan yang berperan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Seiring waktu, Puskesmas Tuntungan terus berkembang dan mengikuti standar pelayanan kesehatan termasuk proses akreditasi yang menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Medan. Lalu, apa saja sih visi dan misi dari UPT Puskesmas Tuntungan? Jadi, visi dan misi Puskesmas ini selalu mengikuti visi dan misi dari Dinas Kesehatan dan Wali Kota. Yang pertama itu ada visinya terwujudnya masyarakat Medan Tuntungan yang berkah, maju dan kondusif dengan misi memajukan masyarakat Medan Tuntungan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern terjangkau oleh semua. Jadi apa saja layanan yang ada di UPT Puskesmas tersebut? Jadi UPT Puskesmas Tuntungan menyediakan layanan kesehatan seperti pemeriksaan umum, kesehatan ibu dan anak atau KIA, KB, gizi dan mulut, gigi dan mulut, imunisasi, posyandu, layanan kesehatan untuk siswa atau SKS, bahkan kesehatan lansia. Lalu struktur dan desain organisasi. Teman-teman bisa melihat gambar struktur organisasi Puskesmas Tuntungan di sebelah sini. Di situ terdapat kepala Puskesmas, klaster 1 bidang manajemen, ketatausahaan, manajemen sumber daya keuangan, manajemen Puskesmas, manajemen mutu dan keselamatan pasien, manajemen jaringan jejaring, sistem informasi Puskesmas, dan dashboard PWS. Lalu ada klaster 2, ibu dan anak, ibu hamil, bersalin dan nifas, balita dan anak prasekolah, dan juga anak usia sekolah dan remaja. Di bidang klaster 3 ada usia dewasa dan lansia. Itu mencakup usia dewasa dan usia lansia. Lalu ada klaster 4 P2M untuk kesehatan lingkungan dan surveillance
Lalu ada lintas klaster ibu dan anak, kegawat daruratan, laboratorium, dan kefarmasian. Lalu apa saja detail tugas dan tanggung jawabnya? Struktur organisasi semenjak tahun lalu mengikuti model ILP atau integrasi layanan primer. Puskesmas ini dipimpin oleh seorang kepala puskesmas dan di mana struktur organisasi ini dibagi menjadi beberapa klaster berdasarkan siklus umur. Dan setiap klaster punya tanggung jawabnya masing-masing, dan penanggung jawab klaster harus bertanggung jawab semua apa yang ada di klaster itu termasuk sampai hasil pencapaian program. Semisal UKS dulu termasuk UKM atau upaya kesehatan masyarakat, dia termasuk ke klaster 2 karena usianya itu masih anak sekolah. Dan semisal ibu perempuan mau masang KB, itu termasuk ke klaster 3 karena dia tidak hamil dan masang KB masuk ke usia dewasa. Jadi kalau ibu hamil baru memasuki klaster 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 4, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pertanyaan pertama, bagaimana organisasi menentukan kebutuhan tenaga kerja sehingga dilakukan perekrutan? Setiap tahun ada dilakukan pemetaan jabatan dan disitu dihukum juga analisa kebutuhan tenaga kerja apa. Jadi sebenarnya membutuhkan tenaga kerja baru, pimpinan melihat dari pemetaan jawaban itu. Dan untuk saat ini, pemimpin kepala puskesmas dan ini namanya ILP, dan itu ada surat keputusan atau SK dari wali kota dan kepala dinas kesehatan. Pertanyaan kedua, bagaimana proses perekrutan karyawan? Karena proses perekrutan di sini statusnya belum PULD, jadi puskesmas tidak bisa merekrut karyawan secara mandiri. Dan untuk proses perekrutan karyawan, biasanya puskesmas minta dan menyurati dari dinas kesehatan, dan dari dinas meneruskan permintaan ke pemerintah kota atau Pemko. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya organisasi memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten? Untuk memastikannya, tenaga kerja harus mengikuti peraturan Kementerian Kesehatan yang mengatur standar tenaga kesehatan minimal harus ada di puskesmas, mau yang di perkotaan maupun yang di pedesaan. Dan penting juga menurut standar staf untuk keperluan kerjasama dengan BPJS. Selanjutnya, bagaimana upaya organisasi untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan ketertiban karyawan organisasi? Dengan membangun suasana kerja yang nyaman dan saling mendukung, di sini juga berusaha membagi tugas secara adil sesuai kemampuan masing-masing. Dan untuk pemimpin harus bisa dan mudah juga untuk diajak terbuka dan berdiskusi, jadi ini bisa membuat staf merasa dihargai. Untuk selanjutnya yaitu komunikasi dan teknologi. Pertanyaan pertama yaitu menurut narasumber, bagaimana komunikasi efektif di organisasi atau di perusahaan? Untuk komunikasi harus bisa saling terbuka. Informasi yang diberikan sang pemimpin di sini juga harus jelas dan bisa dipahami oleh staf-staf yang lain. Jadi untuk komunikasi ini harus bisa dilakukan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman juga. Pertanyaan selanjutnya, sistem informasi apa saja yang digunakan di perusahaan tersebut? UPT Puskesmas Tuntungan menggunakan sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS. Ini digunakan untuk mengelola data pasien, pendaftaran, pelayanan rekat, laporan, dan untuk rekam medis. Sudah dilakukan secara digital menggunakan satu setup. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon perusahaan terhadap teknologi yang berkembang pesat saat ini? Karena sekarang itu kan apa-apa sudah digital, jadi kami cukup terbuka dengan perkembangan teknologi. Sekarang sudah mulai banyak menggunakan sistem digital untuk pelayanan dan pelaporan. Kami juga pelan-pelan menyesuaikan dan belajar supaya pelayanan bisa jadi lebih cepat dan memudahkan masyarakat. Pertanyaan terakhir itu, apa saja kendala yang pernah dialami karyawan terhadap teknologi yang digunakan saat ini? Untuk kendala di sini masih kekurangan perangkat komputer. Bahkan ada dari beberapa petugas harus menggunakan laptop pribadi. Koneksi internet juga menjadi salah satu kendala. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, manajemen konflik. Jika terdapat karyawan yang melanggar aturan organisasi, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, tegur secara lisan melalui tahap-tahapnya sebanyak 3 kali. Jika masih melanggar aturan, baru dilanjutkan dengan teguran surat peringatan. Contohnya seperti menyalahi aturan 3 hari nggak masuk, itu ada sanksi-sanksinya dan dicatat secara berita acara dan dilaporkan karena sudah ada sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Selanjutnya, bagaimana organisasi mengelola konflik dalam lingkungan kerja? Untuk mengelola konflik, diselesaikan secara kekeluargaan dan bertanya tujuan kerja mereka apa nanti
apa, jadi nanti tahu masalahnya di mana. Dan suatu saat nanti rekan teman kerja pasti ada, keperluan juga, dan yang menolong juga rekan kerja juga sampai pensiun. Jadi nanti menyelesaikan konflik dibicarakan secara baik dan kekeluargaan. Materi ketujuh, perilaku organisasi. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana organisasi ini memotivasi karyawannya untuk bekerja dengan lebih baik dan berprestasi? Kalau di pegawai negeri tidak ada penghargaannya, dan jadi kalau di Puskesmas ini ada karyawan yang berprestasi itu diusulkan menjadi pegawai teladan. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada reward yang diberikan organisasi kepada para karyawannya? Jadi kalau soal reward di Puskesmas biasanya bentuknya sederhana aja, seperti ucapan selamat dan ucapan terima kasih. Pengakuan atas karyawan merasa dihargai tidak harus selalu dengan uang atau dengan benda. Hal kecil seperti ini itu harus suatu perhatian. Jadi membuat suasana kerja yang enak itu juga bisa bikin semangat kita kerja. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana sumber membangun kepercayaan dengan rekan kerja? Jadi membangun kepercayaan dengan rekan kerja itu dimulai dari sikap jujur dan saling menghargai. Saya berusaha terbuka untuk berkomunikasi, menepati janji dan bertanggung jawab sama pekerjaan yang diberikan. Saya juga berusaha saling membantu dan tidak sungkan berdiskusi kalau ada masalah. Jadi hubungan kerja jadi lebih nyaman dan rasa percaya tumbuh dari diri kita sendiri. Dan juga rasa tumbuh itu dengan sendirinya. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana sumber menangani perbedaan pendapat dalam tim? Kalau ada perbedaan pendapat, saya dengarkan dulu alasan masing-masing. Lalu kita diskusikan pelan-pelan. Kalau memang perlu, kami libatkan pimpinan atau teman kerja lain untuk mencari solusi bersama. Yang penting tetap saling menghargai supaya suasana kerja tetap lebih baik. Lalu materi ke-8, pengelola perubahan dan organisasi inovasi. Pertanyaan pertama, jika terjadi sebuah perubahan pengguna teknologi informasi, bagaimana strategi organisasi dan mengelola perubahan tersebut sehingga karyawan mau beradaptasi dengan perubahan tersebut? Kalau ada perubahan seperti penggunaan teknologi informasi bisa dilakukan secara bertahap. Kepala Puskesmas bisa menjalankan tujuan dan manfaatnya apa supaya petugas paham kenapa perubahan itu perlu. Petugas juga harus dikasih pendamping dan arahan saat mulai menggunakan sistem baru, jadi tidak langsung dilepas begitu aja, biar petugas lebih siap dan tidak merasa terbebani dan lebih mau menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Pertanyaan kedua, jika terdapat karyawan yang tidak mau mengikuti perubahan yang ada di organisasi, bagaimana solusinya? Kalau dari kami tidak langsung menyalahkan, kami ajak dulu bicara baik-baik untuk tahu apa kendalanya. Apakah karena belum paham, takut salah, atau kesulitan menyesuaikan diri. Setelah itu kami beri pendamping dan arahan secara bertahap. Kalau masih kesulitan, dibantu oleh rekan kerja atau atasannya. Ya intinya dicari solusi bersama supaya karyawan bisa pelan-pelan mengikuti perubahan tanpa merasa terbebani atau tertekan. Pertanyaan ketiga, jika terdapat karyawan tidak mampu, misal karena faktor usia, mengikuti perubahan yang ada di organisasi, bagaimana solusinya? Kami juga tidak bisa memaksakan. Kami ajak bicara secara baik-baik, terus kasih dia waktu untuk beradaptasi. Bisa juga dibantu sama rekan kerja yang lebih memahami atau diberikan tugas yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana organisasi mendorong agar karyawan menjadi inovatif? Kita bisa melihat penilaian kinerja dari seberapa berhasil karyawan di sini menjalankan program yang dipegang dan apakah ada ide atau inovasi yang dibuat. Nah, kalau programnya berjalan dengan baik dan ada pembaruan yang bermanfaat, itu menunjukkan kinerja yang bagus dan bisa dianggap berprestasi. Lalu pertanyaan kelima, apa solusi yang diberikan organisasi jika mengalami kegagalan motivasi? Mengalami kegagalan inovasi. Itu bisa jadi bahan evaluasi bersama, kita lihat apa yang belum berjalan dengan baik, apa yang kurang biar bisa diperbaiki. Dari situ baru dicari solusinya. Kegagalan itu dijadikan pelajaran supaya kedepannya bisa mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Yang pertama, kapan CSR itu dilaksanakan? Jadi program CSR biasanya kegiatan pelayanan masyarakat kayak penyuluhan kesehatan, terus imunisasi, pemeriksaan kesehatan. Terus kegiatan itu dilakukan minimal sebulan sekali. Terus kadang juga bisa dilaksanakan di hari momen tertentu. Manfaat dari kegiatan itu masyarakat jadi lebih tahu
siapa saja stakeholdernya. Jadi yang pertama tuh yang terlibat pihak puskesmas sendiri, terus dinas kesehatan, lalu pemerintah, kelurahan dan kecamatan, kader kesehatan atau posyandu dan masyarakat setempat. Terus cara pemilihan program yang tepat bagi puskesmas. Jadi pemilihan yang tepat itu biasanya untuk memilih program disesuaikan sama arahan pemerintah. Jadi supaya program dijalankan sesuai dengan kebijakan dan target kesehatan yang sudah ditetapkan. Puskesmas juga melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila kurang kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan menjadi manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.